Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana untuk merekap nilai dari Google Form untuk penilaian akhir tahun 2021 ini. Yang pertama, buka Google Form-nya, kemudian direspon create a new spreadsheet. Nah, kemudian nanti akan terbuka sebuah spreadsheet yang baru. Sini udah ada namanya. Ini saya contohnya adalah untuk PAT bahasa Jawa yang kelas 11 ya. Ini di sini semua respon atau tanggapan atau jawaban dari santri semuanya akan tersimpan di sini ya. Yang pertama, kita ingin merekapnya ya di sheet baru, kita buat sheet baru di sini, sheet 2 contohnya. Nah, ini agar lebih mudah, sebenarnya bisa juga langsung kita rekap dari sheet tadi ya, cuma agak repot karena datanya masih berantakan. Nah, ini untuk melakukan rekap agar lebih mudah, ini perlu rumus ya. Ini di sini saya menggunakan query. Nah, ini untuk mengambil data dari sheet respon ini ya. Kita blok semuanya, responnya kita blok semuanya. Nah, ini semua kita blok. Nah, kemudian di sini ya, ini ada AU ya, ini karena sampai AU ya, nanti angka di belakang AU dihapus. Jadi nanti otomatis kalau misalnya ada jawaban baru dia langsung masuk. Kemudian kita masukkan query-nya. Inilah query-nya. Kita select data mana yang akan kita ambil ya. Nah, yang kan kita ambil pertama adalah nama ya, nama dari siswa yang akan kita rekap ya. Di sini namanya, di sini ada mulai dari kolom E ya, kemudian F sampai dengan terakhir ya, banyak ya, tergantung nanti kelasnya. Nah, kita pakai ini aja dulu, pakai ketik 2 kemudian dan 2 kali kemudian ketik 2. Nah, nanti kita lanjutkan rumusnya, nanti kita tulis dulu. Kemudian setelah nama kita pilih kelasnya, ini pada kolom D, kemudian kita pilih kolom C adalah skornya. Nah, setelah itu kita tulis where ya, di mana ya. Jadi data yang akan kita ambil ini adalah per kelas ya, maka di sini adalah where D sama dengan, nah ini masih pakai dan ya, nanti kita lengkapi nanti di berikutnya ya. Kita tuliskan dulu, kemudian order ini maksudnya kita akan urutkan data yang kita ambil ini berdasarkan nama ya. Nah, nama belum kita tentukan kolom mana, kita pakai dan dulu. Nah, ini untuk query-nya ya. Ya, jadi di sini query-nya ya, ini dan ini yang dan ini karena kenapa? Karena kita belum tahu nanti kolom yang kita pakai itu mana ya. Kemudian kalau untuk yang where D itu nanti kita akan masukkan kelasnya. Jadi kita akan pilih kelasnya satu persatu. Nah, ini sudah jadi rumusnya. Ini masih error ya, karena belum, variabelnya belum kita penuhi semuanya. Nah, kita akan coba penuhi ya. Yang pertama kita ingin melis kelasnya itu kelas berapa saja. Nah, ini kita menggunakan rumus unik ya. Nah, unik ya, kita akan mengambil data dari kelas. Nah, ini kita klik D. Nah, nanti akan muncul kelas mana yang ada. Nah, ya. Jadi kelasnya mulai dari IPA, ada dan seterusnya ya. Nah, ini kelasnya kita buang ya, D-nya berarti kita datanya mulai dari D2 karena dari row 2. Karena kalau dari row 1 nanti kelasnya muncul. Nah, kemudian kita urutkan ya. Kita urutkan menggunakan rumusnya adalah sort ya. Nah, kita urutkan ini datanya, kemudian urutkan berdasarkan kolom pertama, kita ketik 1. Ya, kemudian true ya, true maksudnya ada ascending atau ada urutnya tuh mulai dari kecil sampai ke besar. Nah, kita sudah dapatkan kelasnya, kemudian yang berikutnya adalah namanya. Nah, kolom nama ini ya, kolom nama ini adalah dia berdasarkan kelasnya ya, karena formnya sudah kita
setting per kelas. Jadi kolom E itu adalah untuk nama kelas IPA 1, F itu IPA 2 dan seterusnya. Ini urutnya mulai dari IPA 1 sampai dengan IPS ya. Urutannya nanti bisa dicek urutannya di form kalian ya, form masing-masing. Nanti di situ urut yang pertama itu kelas berapa. Nah ini kalau yang nama pertama adalah E itu nanti IPA 1. Nah, kita buat pilihan kelasnya, misalnya kita masukkan pilihan kelasnya di D ya. Nah, biar bagus kita buat ya rata kanan E. Nah kelasnya adalah kita ambil dari data kelas yang tadi. Nah, kita ambil dari data kelas, kita seleksi. Nah itu oke, di oke saja saya. Nah pilihan kelasnya sudah ada. Kemudian E ini adalah untuk kolom nama. Kolom nama ini berdasarkan kita cari dari berdasarkan D kelas yang kita pilih tadi ya. Nah, ini menggunakan VLOOKUP ya. Rank salah apa belum dipilihnya, jadi sudah ada. Nah, jadi nanti kolomnya berdasarkan dari kelas yang kita pilih. Nah slide-nya berdasarkan kolomnya tadi, kemudian D ini itu ya kolom itu sama E1, nanti itu adalah dia kelasnya adalah yang D1. Nah sudah jadi. Nah kita berdasarkan, kita baguskan tampilannya. Nah, jadi kelas ini ya, tadi data yang kita ambil sesuai dengan kelas yang kita pilih tadi. Dan kita tambahkan satu kolom lagi adalah kolom nilai ya, yang biar nanti kan baru masih skor ya. Nah, nilainya ini adalah dia berdasarkan jumlah soalnya ya, berdasarkan dari jumlah skor. Nah, kita tentukan dulu jumlah soalnya berapa ya. Biar rata kanan, ini jumlah soalnya misalnya 35 ya, kan soal bahasa Jawanya 35. Ini bisa dilihat dari skor ya, skor yang angka terakhir itu kan 35, berarti dia jumlah soalnya 35. Kita buat validasi ya, biar rumusnya nanti tidak error. Validasinya adalah number ya, yang penting itu adalah number di atas dari 0. Dan nanti kemudian nilai ini adalah sama dengan ya, skornya dibagi dengan jumlah soalnya ya, kemudian dikalikan dengan 100 ya. Nah, agar nanti tidak salah menghitungnya, kita kasih dalam kurung ya, biar nanti skornya dibagi dulu dengan jumlah soal baru dikali 100. Agar lebih bagus lagi kita buat tambahkan di depannya round ya, artinya nanti dibulatkan ya nilainya, biar nanti komanya tidak terlalu banyak, kita bulatkan. Nah kita buat belakang komanya hanya 2 digit saja. Nah, jadi tinggal kita tarik saja ke bawah. Masih ada yang error karena ada yang belum dikunci ya. Nah, B1 nya harus dikunci. Nah, pencet saja F4 ya, nanti akan ada di keyboardnya F4, nanti dikunci rumusnya. Ini baru ditarik ke bawah. Nah kemudian ini kita kasih nomor ya, kolom nomor, insert saja, insert kolom di samping di kiri ya, samping kiri nama, agar kita tahu jumlah yang sudah masuk berapa. Nah ini kita menggunakan array formula berapa agar kita cukup menuliskan satu rumus saja, nanti dia akan mengikuti ke atas. Ini kita menggunakan if ya, if row itu adalah sama dengan 1 2 ya. Jadi kalau row atau baris kedua itu adalah isinya adalah nomor. Kemudian kalau kita kasih if lagi, kalau misalnya B ya, di kolom B itu dia kosong ya,
di situ tandanya ketik 2, maka itu adalah kosong. Nah, masih error, kenapa? Karena di row-nya formulanya itu berada di baris kedua, maka A-nya harus A2 dan B-nya juga B2. Nah, masih row. Nah, ini row-nya ini adalah harusnya kasih kolomnya. Ini adalah A2.2A. Nah, jadi otomatis akan mengelis nomornya urut 1 sampai dengan terakhir. Dan kita baru biar bagus tampilannya. Nah, kita kasih warna biru aja. Nah, nanti kita tinggalkan warna yang putih untuk adalah yang kita isi ya. Jadi yang warna biru tidak perlu diganti-ganti. Nanti yang kita hanya memilih ya yang warna putih. Nah, ini kita hide saja biar tidak rusak nanti rumusnya. Kemudian kolom yang kita buang. Nah, kolom F juga kita hide saja, kita sembunyikan ya. Inilah rekapannya sudah, jadi tinggal kita perbaiki saja tampilannya ya. Nah, kita kasih bordernya, kemudian kolom baris yang tidak kita pakai kita delete saja. Nah, kita bagusin lagi, ini kita buat rata tengah ya, gambarnya kita buat rata tengah. Kemudian kita copy saja formatnya ke kolom kelas, kemudian skor dan juga nilai, biar dia berada di tengah. Nah, kalau sampai sini sudah cukup ya, ini cuma untuk formatting saja, tampilan saja. Nah, kita coba cek ya, kita ganti kelasnya, datanya akan berubah. Nah, ini ada yang belum masuk ya, karena rumusnya tadi hanya sampai di baris ini saja. Nanti kita perbaiki, tampilannya kita perbaiki dulu ya. Kemudian agar nanti akan di paste ya, sehingga kita scroll ke bawah dia tetap muncul di atas. Kita cek ya, datanya udah betul atau tidak. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kan perlu ditarik ke bawah ya, rumusnya harus kita tarik ke bawah, sampai ke bawah saja. Nah, tapi kalau seperti ini tidak bagus ya, maka kita pakai rumus yang di kolom nomor saja, kita ganti biar tampilannya lebih bagus. Nah, kita ganti, ini adalah nomornya diganti nilai, kemudian rumus yang terakhir ini kita ganti menjadi rumus untuk nilai, rumus nilai yang tadi, yaitu adalah round ya. Ini tadi ya, untuk kita buat row-nya loop tadi, round B ya, kolom B, kemudian dibagi ya, kita kasih kurung buka dulu biar nanti lebih mudah. Dibagi dengan C1 ya, jumlah soalnya, kemudian dikalikan dengan 100 ya, ini rumus yang tadi. Nah, kita kasih 2 dan rumus yang tadi kita harus jadi ganti rumusnya sudah otomatis ke bawah, kita ganti kelasnya. Dia menyesuaikan. Dan jadi ya, silakan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.